Assalamualaikum. Selamat malam untuk kamu yang masih terjaga. Dan ini adalah malam tanpa suara. Kadang kita pikir yang paling menakutkan itu suara. Tapi percayalah, yang lebih menakutkan adalah saat semuanya diam. Tapi kamu tahu kamu sedang tidak sendiri. Cerita malam ini bukan tentang suara, tapi tentang pantulan. Karena ada yang bilang cermin bukan hanya memantulkan cahaya. Kadang dia memantulkan ruang lain, waktu lain, atau mereka yang sedang menunggu untuk keluar. Dari episode sebelumnya, cermin itu masih tergantung di ujung koridor. Padahal koridor itu sudah ditembok. Tapi yang aneh, setiap malam Jumat, cermin itu muncul lagi. Gak ada yang tahu siapa yang menggantungnya. Besoknya, hilang. Salah satu murid kelas 10 namanya Dani, berani iseng. Dia foto cermin itu diam-diam. Pas dicek di galeri HP, semua fotonya hitam. Tapi satu file rekaman video terekam 2 detik terakhir sebelum kamera mati sendiri. Rekaman yang tidak pernah dikirim. Isinya, lorong gelap. Pintu-pintu terbuka perlahan. Dan suara anak kecil pelan seperti menyanyi. Di dalam sini, lebih terang. Masuk, jangan lari. Seminggu kemudian, Dani tidak hadir sekolah. Teman-temannya bilang terakhir kali mereka lihat dia, Dani berdiri sendirian di depan cermin itu. Menatap lama seperti terhipnotis. Pak Seno, guru yang dulu sering mengurus lorong itu bilang, kalau kamu terlalu lama menatap pantulan bukan cuma lihat sesuatu, tapi kamu bisa tergantikan. Apakah Dani masih di sana? Ada satu murid lain, Sari, yang mengaku melihat Dani, tapi bukan di dunia nyata. Saat ia cuci tangan di kamar mandi dekat lab, cerminnya tiba-tiba retak di ujung. Dan dari pecahan itu, dia lihat Dani berdiri di balik kaca. Diam, tersenyum, tapi matanya hitam kos. Cermin itu bukan cuma benda mati. Cermin bisa menjadi pintu, dan kalau pintu itu dibuka, kamu harus siap dengan satu hal yang ada di baliknya, mungkin ingin menukar tempat. Dan kalau kamu terlalu lama menatap, bisa jadi kamu bukan lagi dirimu sendiri. Kalau kamu punya kisah tentang cermin atau tentang sesuatu yang kamu lihat tapi orang lain, kirim ke saya di email tanpasuara@gmail.com. Cerita kamu akan saya bacakan dengan perlahan, dengan tenang, dan kita akan tunggu bersama-sama. Kadang yang mendengar podcast ini bukan hanya manusia. Tolong, saya masih di sini.